Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1985. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tuan-tuan, Joel lah yang memerintahkan Seth dan Gordon melakukan kejahatan keji seperti itu. Jadi Anda harus membawanya kembali ke markas organisasi Drakmar untuk diinterogasi. Wajah Iwan tenang, tapi ada sedikit nada otoritas dalam nadanya yang membuat semua orang bersemangat. Apakah kamu sudah gila, Iwan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa organisasi Drakmar akan menangkapku hanya karena kamu yang memintanya? Menurutmu kamu siapa? Joel mencibir, menatap Iwan dengan pandangan meremehkan. Keluarga Hilton begitu kuat sehingga selama dia tidak terlibat dalam pembunuhan atau kejahatan semacam itu, organisasi Drakmar tidak akan berani menyentuhnya. Selain itu, dia menutupi jejaknya dengan sangat baik dan tidak pernah menyakiti Iwan atau Tari sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Iwan, seorang yang tidak bernama dari kota Jogja, akan memiliki keberanian untuk memerintahkan organisasi Drakmar untuk menangkapnya. Seseorang harus sudah gila untuk melakukan itu. Abaikan dia, Joel. Ayo pergi. Devon mendengus. Dia sama seperti Joel, sama sekali tidak terlalu memikirkan perkataan Iwan. Meskipun sekarang dia tahu bahwa Iwan memiliki hubungan dengan organisasi Drakmar, ini tidak berarti organisasi Drakmar akan siap membantu. Anto dan Harun tidak dapat menindaklanjuti klaim Iwan yang tidak berdasar dan menangkap siapapun tanpa bukti, kecuali mereka lebih bodoh daripada Iwan sendiri. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka semua. Tunggu, Ketua Hilton, kamu dan anak buahmu yang lain boleh pergi, tapi Joel harus tetap di sini. Anto dan Harun melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. Apa? Semua orang termasuk Agus dan Alan tercengang dengan hal ini, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa organisasi Drakmar akan mematuhi perintah Iwan untuk menangkap Joel. Tuan Jayadi, Tuan Rahmadi, apa maksudnya ini? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ekspresi Devon menjadi gelap. Apa yang kami coba lakukan sederhana saja. Cucu Anda dicurigai melakukan percobaan penculikan dan pengekangan yang salah, dan dia harus ikut bersama kami ke markas organisasi Drakmar untuk diinterogasi, jawab Anto. Meskipun tidak satu pun dari mereka memiliki bukti kesalahan Joel, mereka dapat mengetahui dari nada bicara Iwan apa yang siap dia lakukan. Iwan bermaksud melakukan hal yang sama pada Joel seperti yang dia lakukan pada Roni, menahannya selama beberapa hari untuk memberinya pelajaran. Tentu saja, dengan mempertimbangkan kekuatan keluarga Hilton, organisasi Drakmar tidak mungkin melakukan hal lain selain ini. Tetapi karena Iwan adalah penjaga naga platinum, dia berhak menangkap Joel untuk diinterogasi. Omong kosong. Anto Jayadi, izinkan saya memperingatkan Anda ya. Jika Anda ingin mengambil cucu saya, Anda harus memberi saya bukti terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan ragu menggunakan kekerasan. Devon sangat marah dengan ini. Gelombang energi memancar ke sekelilingnya dan langsung menyerang Anto dan Harun.
Meskipun Anto dan Harun adalah pengawal naga emas, mereka bukanlah organisasi Drakmar yang paling berwibawa. Mereka masih memiliki pengawal naga platinum atau Tuan Cahyadi, orang yang bertanggung jawab atas seluruh cabang wilayah selatan di atas mereka. Sebagai penjaga tingkat kedua, baik Anto maupun Harun tidak berada dalam posisi apapun untuk mewakili organisasi Drakmar dan menangkap Joel tanpa bukti kejahatannya. Jika mereka melakukan hal tersebut, keluarga Hilton mempunyai alasan yang tepat untuk menyerang balik mereka, dan jika hal ini sampai terungkap, yang harus menanggung akibatnya adalah Anto dan Harun sendiri, karena mereka bertindak di luar batas. Bab 1986. Baiklah, tetua keluarga Hilton, saya tidak akan ragu untuk memberitahu Anda bahwa kami bertindak atas perintah pengawal naga platinum dan Tuan Cahyadi. Jika Anda keberatan dengan hal itu, Anda dapat berbicara sendiri dengan Tuan Cahyadi secara keseluruhan. Joel harus ikut dengan kami untuk diinterogasi. Anto berkata agak ragu-ragu ketika dia merasakan energi sejati Devon yang meluap-luap. Mengingat pengaruh keluarga Hilton di wilayah selatan, dia khawatir bahwa menangkap penjaga naga platinum saja tidak akan cukup untuk meredam kemarahan Devon. Jadi dia memutuskan untuk menambahkan nama Tuan Cahyadi ke dalam daftar tersebut. Yah, ekspresi Devon menjadi gelap, tapi auranya meredup saat mendengar ini. Jika Anto dan Harun bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka akan melampaui batas, dan keluarga Hilton akan memiliki alasan yang tepat untuk membalas. Tapi sekarang segalanya berubah setelah mengetahui bahwa mereka bertindak atas perintah penjaga naga platinum dan Tuan Cahyadi. Mereka terutama diintimidasi oleh Tuan Cahyadi. Dia adalah orang yang memegang komando tertinggi di seluruh organisasi Drakmar cabang wilayah selatan dan jauh lebih kuat daripada tetua keluarga Hilton sendiri. Bahkan tetua keluarga Hilton pun tidak berani menentang perintah Tuan Cahyadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakek? Joel bertanya, wajah pucat dan tampak bingung. Joel, kamu harus mengikuti mereka ke markas untuk diinterogasi. Saya sendiri yang akan berbicara dengan Tuan Cahyadi dan meminta penjelasan untuk ini. Devon berkata dengan dingin. Meskipun Anto mengklaim bahwa mereka bertindak atas perintah tersebut, dia tidak mempercayainya 100%. Oleh karena itu, dia ingin meminta penjelasan dari Tuan Cahyadi sendiri. Jika Anto dan Harun benar-benar bertindak di luar batas, dia akan membuat mereka membayarnya. Namun, jika mereka bertindak mengikuti instruksi mereka, dia yakin organisasi Drakmar akan segera melepaskan Joel karena mereka tidak memiliki bukti sama sekali untuk membuktikan kesalahannya. Dia hanya akan ditahan paling lama beberapa hari. Baiklah kalau begitu, Joel tidak punya pilihan selain mengalah. Silakan ikut dengan kami, Tuan Hilton. Anto dan Harun tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat Devon akhirnya mengalah. Dengan itu, Harun mengantar Joel ke dalam mobil. Ayo pergi. Pada detik ini tidak ada lagi indikasi bagi keluarga Hilton untuk tetap tinggal. Jadi Devon memanggil pasukannya dan pergi dengan gusar. Akhirnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Tari, Panumun dan yang lainnya akhirnya merasakan beban di pundaknya mereka terangkat. Bukan hanya mereka yang merasa lega dengan hal ini. Agus, Alan, dan anggota keluarga Gumlar serta keluarga Hughes lainnya sama-sama senang. Meskipun tidak satupun dari mereka yang takut pada keluarga Hilton, mau tak mau mereka merasa terintimidasi oleh kekuatan keluarga Hilton yang secara signifikan mengalahkan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Alan. Misi keluarga Golan hampir membunuh Darius, dan karena itu kebenciannya pada Joel semakin dalam.
Sekarang, Iwan tidak hanya berhasil meredakan konflik ini, tetapi organisasi Drakmar berhasil menangkap Joel, dan ini lebih dari cukup bagi keluarga Hughes. Bab 1987. Setelah mereka pergi, Anto ragu-ragu sejenak, lalu melangkah ke sisi Iwan. Tuan Gusnadi, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda secara pribadi, gumamnya. Tentu, Iwan mengangguk. Dengan itu, Agus, Alan, Tari, dan Ratna dengan suara bulat mundur beberapa langkah, memberikan privasi yang dibutuhkan Iwan dan Anto. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku, Anto? Iwan bertanya dengan ragu. Tuan, ada berita tentang penjahat lain yang Anda minta agar Harun dan saya lacak beberapa hari yang lalu. Kami mendengar dari organisasi Drakmar cabang wilayah barat bahwa mereka mengincar orang ke-8 dari daftar kriminal. Namanya Poison Wilder. Anto menjelaskan. Oh, jadi begitu. Iwan akhirnya mengerti kenapa Anto dan Harun tiba-tiba muncul di tempat keluarga Salim. Ternyata mereka melakukan perjalanan jauh ke sini untuk menyampaikan berita ini kepadanya, tetapi secara tidak sengaja menemukan invasi keluarga Hilton. Siapa pengguna Poison Wilder ini, Anto? Seberapa kuat dia? Iwan bertanya. Dia secara khusus menginstruksikan Anto dan Harun untuk mengawasi para penjahat lainnya dalam daftar kriminal, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi yang akan Iwan tukarkan dengan buah malaikat untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Namun sekarang dia sudah mendapatkan buah malaikat. Iwan tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan para penjahat lainnya. Meski begitu, 8 penjahat termasuk di antara orang-orang paling terkenal di seluruh Yanbei, dan banyak warga yang takut dengan nama mereka. Sebagai anggota kehormatan organisasi Drakmar, Iwan berkewajiban membantu menjaga perdamaian dengan menyingkirkan sebanyak mungkin penjahat. Oleh karena itu, sekarang organisasi Drakmar mengetahui keberadaan salah satu penjahat tersebut. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkannya jika memungkinkan. Namun sebelum dia bisa melakukan itu, pertama-tama dia harus memahami latar belakang lawannya dan sejauh mana kekuatannya. Tuan, Poison Wilder telah mencapai tingkat awal yang munah. Meskipun dia yang terakhir di antara 8 penjahat, dia jauh lebih kuat daripada Asmodeus yang berada di urutan ke-7 dalam daftar. Tidak hanya itu, dia dikenal jauh lebih jahat dan lebih besar, lebih sakit di pantat daripada Asmodeus, jawab Anto jujur. Apa? Aku tidak percaya. Iwan pun kaget mendengarnya. Dia mengetahui peringkat Asmodeus dalam daftar kriminal dari organisasi Drakmar. Dan awalnya, ketika dia pertama kali mendengar bahwa Poison Wilder berada di urutan ke-8 dalam daftar, dia tadinya berpikir bahwa kekuatan orang ini akan setara, jika tidak lebih rendah daripada Asmodeus. Jika Iwan bisa menebak, dia akan memperkirakan orang ini paling banyak berada di tahap semi yang munah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Poison Wilder akan menjadi jauh lebih kuat daripada Asmodeus. Memikirkan hal ini, Iwan pun bertanya-tanya mengapa dengan kekuatan seperti itu, Poison Wilder berperingkat lebih rendah daripada Asmodeus dalam daftar. Tuan, orang-orang yang termasuk dalam daftar kriminal belum tentu diurutkan berdasarkan peringkat kekuatan mereka. Kami juga memperhitungkan waktu kemunculan pertama mereka dan tingkat kekejaman mereka, jelas Anto. Daftar kriminal bersifat dinamis karena terkadang beberapa penjahat akan dihapus dari daftar setelah kematian mereka atau ditangkap oleh organisasi Drakmar atau keluarga besar di Yanbei. Meski begitu, orang-orang baru terus bermunculan dan dengan demikian akan ditambahkan ke dalam daftar. Sejak Asmodeus naik ke kekuasaan sekitar beberapa tahun yang lalu dan ditambahkan ke daftar kriminal oleh organisasi Drakmar cabang wilayah tengah, sedangkan
Tyson Wilder baru pertama kali muncul sekitar 6 bulan yang lalu. Inilah mengapa dia berada di peringkat di belakang Asmodeus meskipun lebih kuat daripada dia. Jika seorang menilai atas nama kekuatan dan kinerjanya secara keseluruhan, dia setidaknya akan berada di peringkat ke-5 atau ke-6.